Setia itu ya, terbukti waktu sesuatu yang kita alami, jalani ya, tidak berjalan seperti biasanya. Nah, gitu ya. Dan saudara tetap seperti itu, artinya kau setia. Gitu. Kalau semuanya, maksudnya jalannya baik-baik saja, semua nyaman-nyaman, tidak ada sesuatu yang terjadi, maksudnya yang mengganggu perasaanmu, mengganggu pikiranmu, mengganggu situasi hidupmu. Saudara, kalau saudara masih seperti itu, ya, masih berjalan seperti biasanya, belum teruji. Ya. Tapi waktu yang kau harapkan tidak terjadi sebagaimana engkau ingin. Nah, dan saudara tetap begitu. Maksudnya yang terus menyanyi, yang terus setia, yang terus menyembah Tuhan, ya. Kau terus seperti itu. Nah, itu setia. Ya. Kesetiaan tuh akan terbukti dengan satu, ya, waktu yang panjang akan menguji benarkah yang kita katakan setia itu adalah sungguh setia, gitu ya. Kan kalau waktu panjang berlangsung, oh, tidak selalu jalannya sama. Ada saatnya saudara akan menemukan hal-hal yang tidak seperti kemarin-kemarin. Itu, yang kau cari, yang kau doakan, yang engkau harapkan tidak seperti dulu ya. Dan ternyata Tuhan kita, Dia cari orang yang mau bertahan sampai ke akhir. Itu bukti bahwa kita setia, ya. Segala sesuatu. Oh ya, Alkitab berkata mana itu? Wahyu pasal berapa itu, ya? Yang menang dan yang setia. Wahyu 17. Saya tiba-tiba ingat saja ayat itu, saudara. Coba cari. Itu yang Tuhan cari, saudara. Nah, oke. Ini ternyata Wahyu 17 ayat 14. Oke, mari kita sama-sama baca. 3. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Haleluya, saudara, ya. Jadi di sini ada dua, ada mereka yang pertama, jangan saudara bingung ya, karena semua kan pakai kata mereka soalnya, ya. Mereka yang pertama itu yang berperang melawan anak domba, ya, yang tidak sejalan dengan anak domba, yang anti anak domba. Tuh. Pasti anak domba itu menang, gitu. Dan siapa lagi yang menang? Mereka yang bersama dengan anak domba, bukan melawan anak domba itu. Toh? Jadi ada dua mereka di sini, dua kelompok mereka. Satu mereka yang anti kepada anak domba, anti kepada Yesus. Saudara, anti kepada Yesus bukan cuma di mulu, ya. Jangan sampai orang di mulu
Torang mendukungnya, tidak pernah torang ganti. Torang pe Tuhan tetap Yesus. Ya, torang pe buku tetap Alkitab. Mari nak dengar-dengaran. Alkitab cuma dibaca, tapi tidak dengar-dengaran. Nah itu bukan kelompok orang yang bersama dengan anak domba. Ya, yang bersama dengan anak domba adalah orang yang ikuti dia, percaya dia, dan seperti kata anak domba, kata Yesus, kamu mengasihi aku, cuma satu buktinya, turuti semua perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Nah itu. Orang berdoa terus, berdoa apa? Apa isi doamu? Ada orang dia melakukan doa, formulanya sebenarnya bukan formulanya, tujuan doa. Jadi bukan cuma formulanya. Maksudnya begini, ya. Saudara bisa memiliki kata-kata doa yang luar biasa. Ya. Tapi kalau doa itu cuma sampai di kata-kata, saudara, ada orang kalau mau berdoa dia pakai semua puisi pokoknya, berpuisi sekali, sangat puitis kalimat-kalimatnya, ya. Sama dengan lagu katu, sama dengan lagu, ya. Itu sebabnya saudara tadi waktu saya diingatkan lagu Ajarku Setia. Ya ini saya tadi berpikir dorang nin tahu, menyanyi jual lagu pendek kok. Saya pikir begitu, dengan mudah pasti langsung diketik dan saudara pasti bisa ikut. Ya, ternyata kan betul saudara bisa ikut. Kalimatnya yang tepat. Ya, semoga saudara semua ikut dengan lagu yang kau nyanyikan kepada Tuhan. Ajar aku setia. Aku memiliki Allah yang sangat setia. Tolong aku terus setia. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menurutnya kapan? Ya. Taat itu kapan? Kapanpun. Lagu tadi mengingatkan kita dalam segala keadaan apapun. Kalau dalam keadaan baik-baik saja, yang doa A dapat A, bahkan A plus. Aduh saudara, haleluya. Oh iya. Semua tak ikut kata kok DP mau. Coba kalau saudara berdoa A, kong dapat Z. Bagaimana? Cuma sekali-sekali Z. Bagaimana kalau seperti yang saya pernah bilang kepada saudara, kekuatan kita misalnya 80 kilo, 100 kilo, kekuatan rohani. Kalau Tuhan kasih ada 80, masih tersisa 20 kok. Masih ada kekuatan. Ya. Tuhan menguji kita tidak pernah melampaui batas kekuatan. Tidak akan. Nah, ini bukti kesetiaannya. Orang yang tidak setia, ya. Lain kali ini sudah terlalu tinggi 80. Lain kali baru 20 tuh persoalan. Saudara, sudah rasa mati. Belum ntar Angko kalau pergi di gym aja maunya 200 kilo. Sombong. Tuhan uji, ya. Iman lebih tinggi nilainya dari emas yang murni, yang diuji kemurniannya dengan api. Emas yang fana saja diuji kemurniannya dengan api, apalagi imanmu. Jadi mesti lewat api. Iya no. Nah itu tuh baptisan api.
Jadi baptisan api bukan saudara mau lewati pasang api di kintal, kalau saudara lewat-lewat di api situ, itu injek pia saudara. Bukan begitu. Orang tidak begitu. Ya. Sekalipun kalau Tuhan membuktikan kekuatannya, sama dengan Sadrak Mesak Abednego, lempar di api 3. Dong siapa so ampah? Nah itu. Kalau Tuhan mau bekerja seperti itu, siapa bilang tidak bisa? Orang Dia menciptakan semuanya kok. Ya, bahkan mana itu yang bilang api itu bisa jadi pelayan Allah. Oh, bagaimana toh? Air, api, angin, ya orang ini mau dengar-dengaran Tuhan suruh api. Api lebih dengar-dengaran daripada engkau. Maka Dia pakai api. Dia suruh air. Biasanya itu air ya, kan Tuhan sudah tetapkan batas air laut. Toh, Dia cuma sampai di pesisir pantai. Nyandak pernah lewat saudara kalau pergi di pantai, dapat lihat tuh DP pinggir. Toh, DP pinggir dapat lihat. Kenapa ya? Tuh air cuma sampai di situ, selalu sampai di situ. Nyandak pernah lewat. Mari waktu Tuhan bilang lewat. Oh, sampai 2 kilo, 10 kilo ke dalam dia naik saudara. Oh, bayangkan itu kapal sampai pergi di sei gedung. Coba itu waktu tsunami tuh kapal laut. So di sei pasar. Bagaimana ini kapal laut? Kong so di tengah kota. Kalau Tuhan mau bekerja, sekali lagi api pelayannya, air pelayannya. Tuh biasanya cuma sampai sini. Tuhan instruksikan kepada air, engkau cuma boleh sampai di sini. Nggak usah taruh pagar sebenarnya di sei pantai. Nggak usah, so sampai situ. Sampai Tuhan bilang balumpah. Air, hujan turun dari atas. Sampai Dia bilang, ya, air pun membeku jadi es batu. Orang di sini kayaknya pernah rasa, ya. Kalau saya lihat di daerah-daerah tertentu, ya, itu bocor dorang pe rumah, bocor tuh oto, ujang, ujang batu soalnya, air so membatu. Ini Mazmur 104 ayat 4. DP ayat 3 apa dia? Bagaimana? Berarti coba dari ayat 2 supaya lengkap. Ayat 1. Coba orang baca dulu ini. 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Ya saudara, ya. Tuhan menetapkan segala sesuatu, termasuk kalau Dia bilang lewat, dorang lewat. Biasanya saudara makan dengan mudah, toh. Orang lain kali cuma bersyukur waktu mau makan. Tuhan berkati makanan ini. Waktu keluar, saudara yang tidak bersyukur. Belum tahu ya, orang yang makan boleh keluar, baru engkau tahu itu.
Iya. Ada segala berbagai cara, tidak bisa keluar. Coba saudara, ya. Saya memang ada kelompok tertentu saudara, mereka itu bersyukur untuk makanan bukan cuma waktu mereka mau makan, tapi waktu mereka selesai makan. Terima kasih Tuhan, torang so makan dengan baik. Torang susah soalnya mau berdoa begitu, kayak apa? Belum tentu so kelar soalnya. Habis itu masih mau tambah. Coba berdoa, ya. Habis itu ada snack. Apa le? KGAs. Coba saudara. Bagaimanapun coba latih dirimu untuk berpikir. Engkau mau tidur, bersyukur. Bangun, bersyukur. Makan, bersyukur. Harusnya mungkin saudaranya tidak pernah bilang terima kasih Tuhan kita so kelar makan. Mungkin saudara tidak bingung. Tapi saudara hidup sebagai orang yang bersyukur. For apa le bilang terima kasih Tuhan kita so makan. Terima kasih Tuhan berkati makanan ini. Tapi abis itu dia baking semua tuh Tuhan dia suruh. Itu bukan bersyukur namanya. Ada orang kan, nah ini dia cuma bisa, dia punya formula doa. Semua so tahu toh. Doa makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Berkati janda-janda. Yatim piatu. Apa le? Martu orang diseipa dia. So nyandak makan dan niat peduli. Itu cuma formula doa toh. Semua dia doakan sampai di India, di Cina, di Afrika, di sei rumah, nyandak makan dan angko nyak peduli toh. Toh ada guna angko pedoanya ndak guna. Yang kan mungkin pantas nih pendeta ini dia. So itu sahabat tuh mau iko dia, ya. Ini baru DP permulaan saja so marah-marah. Padahal enggak, saudara. Coba aja saudara lihat tuh anak-anak, yo. Ya mungkin kalau saudara itu sayang, kong saudara kasih biar semua. Dia mau baking apa saja. Ada saatnya ini boleh. Itu bukan karena saudara jahat. Bukan karena saudara tidak baik, tidak sayang, bukan. Ya, tapi justru karena sayang saudara bilang stop. Tuh. Engkau makan terus sampai tamunta-munta. Stop. Tuh, atau engkau yang nak makan-makan, so mesti makan. Nah, itu. Yang nak mau dapat makan, lain kali saudara anak tuh cuma karena dia malas makan saja. Jadi bukan karena dia sakit, ya, tapi justru karena DP malas tuh dia, akhirnya dia sakit. Nah orang tua yang baik, dia nyandak kasih biar DP anak, dia ini mau makan, suruh dia buka mulu, kok makan. Waktu dia makan terus, stop, semua muntah angko. Nah, kan begitu. Jadi bukan karena nyandak sayang. Saya lihat saudara ada memang yang kali mengagumkan saudara. Saya lihat ada video-video tentang bagaimana orang tua mendidik anaknya. Ada saudara anak itu baru kayaknya 3 tahun begitu, ya. DP orang tua kasih duduk dia kan itu video. Nah anak 3 tahun kan sulit diatur. Misalnya ini kan konten. Orang bilang, jadi diatur. Tapi anak 3 tahun bagaimana mau ikut aturan? Kalau DP mama yang baking konten, marah anak 3 tahun 2 tahun kan tidak mungkin. Ini bayangkan saudara, anak itu diajar, ya. DP mama so bilang taruh di muka meja itu kue kesukaannya, taruh di muka apa dia, napa, ya, so bumbung begini saudara. Saya pernah lihat soal video itu. Lalu mamanya bilang,
tidak boleh kau makan sampai mama datang. Tunggu mama ada urusan di kamar. Itu padahal itu konten. Dia sengaja ingin buktikan bahwa anaknya taat kepada peraturannya. Dan saudara di video itu kan dia video dari jauh. DP anak kenapa sebegini? DP mulu dan kasihan so suka sekali mau ambil itu. Tapi karena DP mama bilang tunggu sampai mama datang. Dia kalian dia begini. Begitu. Dia nggak ambil. Tunggu betul-betul sampai DP mama datang. Oh, lumayan lama untuk anak seusia dia. Itu bukan karena DP mamanya ndak sayang. Ini latihan ketaatan memang saudara susah lain for anak-anak. Susah lain. Tapi nanti orang tua akan nikmati hasilnya setelah anak-anak itu mulai besar. Waktu saudara ndak bisa atur, ndak bisa disiplinkan dia masih kecil. Nanti saudara lihat dia akan buat kau kesulitan waktu dia mulai besar. Masalahnya ini menurut psikolog saja saudara. Anak-anak waktu dia mulai remaja dia rasa DP mama paling bodoh. Yang tidak ada yang lebih bodoh dari DP mama. Dia paling pandai dan DP teman-teman. Coba ini kan sampai pengalaman semua. Dasar orang tua memang sokolot kok orang kuno. Lebih DP teman-teman yang dia lebih dengar. Dengan dia. Ya, bila perlu DP mama panggil pada dia mau bahagia. Nah ini. Tapi waktu anak-anak itu dilatih sejak kecil, saudara akan lihat sekali lagi dia akan membuatmu justru apa ya? Dulu saudara ini mungkin sedikit untuk saudara tahu. Saya kalau pikir-pikir tentang mendidik anak, harusnya saya tidak punya pendidikan belajar khusus begini for mendidik anak. Nah, saya cuma berpikir, oh begini supaya dia. Saya ingat saudara dulu ya, pergi di toko misalnya, orangnya tidak ada doi. Ini anak suka sekali, nah, biasa kan tukang bajual kan jago sekali, sayang anak, dorang langsung kasih pakai batu anak. No kalau saudaranya tidak latih pada dia, no, saudara semua bapak curi beren, for beli. Ya, saya lihat kadang kalau anak-anak, sampai banting karena mau minta DP mama beli, sementara mamanya tidak ada doi. Saya bersyukur betul-betul nintau lihat. Ya habis pikir saudara waktu itu. Jadi biar orang-orang kasih pakai, tetap dorang itu baru maksudnya 2 tahun begitu. Saya juga heran. Jadi biar dong kasih pakai. Enggak, mamanya enggak ada doi. Ini enggak paksa itu. Saya bisa ajak pada orang pergi di toko cuma untuk lihat-lihat. Hah? Lihat-lihat, tengok-tengok jo, tengok-tengok kang so puas to manjo pulang. Iya saudara. Tentu selain dididik dia didoakan. Tuh. Tidak mudah bayangkan saudara ya, dorang pergi sekolah. Semua anak bawa duit jajan kecuali dorang. Iya, kayaknya satu-satunya yang ada bawa duit jajan anak-anak ini. Dari rumah kasih smokol. Hah? Orang beli akang snack kenapa? Ini for ngana makan. Nggak usah beli. Lihat. Terarah. Ya, kalau bajalang orang makan di sini. Nyana ada. Kita suka ini kan nyana ada. Mamanya ada doi. Cukup di sini. Titik. Nah sudah. Dan sekali lagi saya bersyukur untuk itu. Nah, kalau ini anak-anak yang sebenarnya saudara, setelah dorang mulai besar kita tahu kan, ini sebenarnya pamalawang. Kan karena dapat lihat kan dorang pemuda kepribadiannya. Bayangkan kalau ini tidak diarahkan dari kecil, mau jadi apa? Setelah dorang baca cerita, dorang rasa waktu itu mama dan papa panjaha sekali pada orang. Waktu dorang masih kecil, dorang ini tahu tuh bayangkan. Misalnya suruh tidur siang, ya namanya anak kecil, saudara nih mau tidur siang, nanti setelah dorang besar, so ini mau bangun. Justru
Waktu anak-anak coba suruh tidur, nggak ada yang mau. Ya, dulu saya masih ingat suruh dorong tidur. Ya enggak mengantuk, enggak usah tidur waktu itu saya. Enggak usah tidur dek, pokoknya engkau tutup mata, enggak usah tidur. Ya, bagerah mama tutup mata. Iyo mama bilang enggak usah tidur, cuma engkau tutup mata. Enggak usah tidur. Kaget sudah sono. Lama-lama dorang tahu jam itu dorang sampai jam tidur. Itu saudara, jadi berdoa dan Tuhan akan menolongmu. Tuh, dulu nih anak dulu waktu dia belum sakit, ya semua tahu. Saya sementara mengajar, dia tuh bolak-balik di bawah papan tulis, baganggu. Iya, dulu ingatlah dong mami cerita, ya ada orang PAD saudara, sampai sekarang masih jagoan. Ya, dulu kata kalau semua khotbah, papi ambil sapu tangan saudara. Lengso dulu tuh lengso besar dang. Tuh, lengso, bayangkan cuma lengso. Papi semua ambil tuh lengso, kong ika pada dia di sei meja, di sei kursi, ya. Dia nyak keluar, padahal kan kalau dia batarik, iko bawa sapu itu dia. Mar dia so tahu kalau so ika berarti dia badiang di situ. Ternyata semua boleh sebenarnya, ya. Sekali lagi saudara, untuk anak-anak yang sementara dididik, ini sama sekali tidak menyenangkan. Akan sangat terkesan kalau orang benci pada dia. Padahal bukan. Sama dengan saudara, waktu saudara jadi orang rohani, dapat lihat di situ saudara kanak-kanak rohani dapat lihat. Ya, waktu khotbah semakin keras, ya. Lebih hari dapat rasa lebih keras kenapa? Karena engkau nak dengar-dengaran. Jadi akhirnya dapat rasa, kenapa ini khotbah pukul-pukul pak kita? Dasar engkau tidak pernah dengar. Jadi dapat rasa ini sangat memukul. Dapat rasa, ini memang komandia memang pendeta paling jahat di dunia. Pokok saudara, bagaimana lihat orang bisa setia? Setia itu apa? Ketaatan jangka panjang. Ketaatan sampai ke akhir itu tuh setia. Menang 10 tahun, tahun ke-11, suka untung. Tidak mudah, ya. Selama pendidikan itu diberikan, ya. Apalagi waktu saudara tidak mau dilatih, ya. Jadi dipukul terus, ya. Itu tidak mengenakan, mana tuh ayat? Ya. Kita tidak akan senang dengan keadaan itu, ya. Tidak akan apa begitu. Oleh yang dilatih olehnya. Bagaimana itu kalimatnya? Iya saudara. Pada waktu pendidikan itu diberikan, itu tidak enak. Iya ganjaran. Memang tiap-tiap ganjaran waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Nanti saudara bilang kata pekerjaan Roh Kudus mendatangkan sukacita. Oh, orang selalu kalau dengar firman Tuhan selalu dongkol. Memang tiap-tiap ganjaran waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Apa Tuhan tidak tahu hati kita? Tahu, orang kan orang. Lihat, ya. Tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita, tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Nah, baru saudara tahu, akhirnya kita dapat. Justru akhirnya begitu ketika itu damai. Ini tuh damai yang benar.
Kalau setan justru untuk membuat saudara gagal. Gagal dididik oleh Tuhan. Saudara suka apa? Saudara sampai berdoa, sampai puasa dan Tuhan nyana iko. Setan justru kasih tuh saudara, dia tahu kan saudara suka apa. Saudara nyana minta kenapa dia sudah di muka. Dia iko semua saudara mau. Toh? Dosa sudah mengintip depan pintu. Toh? Simpson selalu dapat ingat pada Delila. Delila pasti sambut soalnya. Pas Simpson, kalau Simpson datang. So bilang nih boleh. Salah-salah. Dia tahu Delila sayang sekali pada dia. Sekalipun ternyata enggak. Delila kerja sama dengan musuh. Kalau saudara lihat. Hati-hati saudara. Ya. Tuhan itu karena dia tahu siapa kita. Jadi dia mengizinkan segala sesuatu terjadi justru untuk mendidik kita. Hati-hati, waspada ini. Kenapa? Karena waktu engkau sedang diganjar, dididik, ya, dilatih, kau akan tidak senang. Kau akan mengalami terluka dengan firman Tuhan, terluka dengan cara Tuhan, terluka dengan jalan yang dia pilih. Saudara tidak tahu. Kemudian pasti waktu saudara sudah tiba di tempat yang Tuhan maksud, baru saudara begini. Ternyata kita memang harus melewati perjalanan itu. Langsung dapat ingat Pak Yusuf. Yusuf dijaga, disayang oleh papanya. Semuanya tidak dapat baju sebagus yang Yusuf punya. Ya, Yakub khusus membuat jubah itu untuk anak kesayangan Yusuf. Ya terang aja yang lain sakit hati. Padahal kan mau sakit hati apa le Pak adik bungsu kok. Ngoni so tua ini anak masih kecili. Harusnya enggak usah sakit hati begitu. Tapi begitulah. Kakak adik lain kali kan begitu. Dulu saudara kami 4 kakak adik. Saya selalu merasa saya tidak disayang. Ya, jadi ini kalau dengar orang bercerita. Ya persis mama perasaan zaman dulu. Ya dulu sudah di rumah bayangkan. Orang kan ampah orang. Kita ada perasa mami paling gak sayang pak kita. Sampai waktu dia mau sayang saudara. Saya sampai rasa ini aneh. Iya dulu. Saya ingat sekali saudara peristiwa itu. Waktu saya merasa kalau saya diperhatikan. Ya. Mami salah langkah. Ya. Padahal kan sebenarnya dia sayang. Buktinya bayangkan saudara setelah menikah orang so jauh so dirembokan. Kandati dia naik oto umum bawa-bawa dos. Mau kasih parona. Coba. So mami ini pe gaya minta ampun. Kon dia no mau pikul-pikul dos. Mark for DP anak yang merasa kalau dia tidak dicintai. Saudara. Mami, kenapa bawa dos? Oh iya pe banyak tuh dos di rumah. Ngoni aja 1 dos. Mbak, ternyata kan disayang. Cuma begitu. Waktu orang mulai beranjak menjadi besar, orang sering merasa orang tuanya tidak sayang. Nanti saudara lihat DP hasil. Baru ternyata kotek kita disayang. Tuh. Gitu saudara. Ya. Kalau dia nyandak sayang ya nak mungkin. Ya, saya ingat dulu cuma kita tuh dia sisir-sisir akang. Mau pergi sekolah, segala rupa gaya tuh rambut dia mau baking. Supaya dapat lihat cantik DP anak kan begitu. Itu kan bukti bahwa dia sayang.
Sekalipun kalau mami semua ikat tapi rambut, saudara, biasanya kita paling ganut sekali dari sakit. Nah, semuanya ternyata sama tuh orang tuh. Padahal dia mau baking supaya itu rapi. Tuh, dia ikat sakit. Tak suka dong, ikut aja tapi mau. Kalau mau ikat begini Jos, supaya gampang. Kalau mau ikut tapi mau itu belum Ricky sampai di sekolah sudah bongkar. Kan? Nah ini, coba lihat, anak-anak kan begitu. Semua tuh orang, saudara, waktu dilatih, tuh orang selalu merasa ini nyanda, ini orang tua ndak sayang. Ini contoh yang paling dekat soalnya. Contoh yang paling dekat. Orang semua pernah jadi anak-anak. Pernah dididik oleh orang tua. Nah, waktu orang tua didik seperti apa coba? Saudara pasti akan mencontoh, akan menggunakan contoh saudara tamang-tamang yang tidak pernah DP orang tua atur. Pernah enggak saudara begitu, berpikir begitu? Saya waktu itu berpikir, bayangkan tuh anak-anak sana, ya, nyandak sekolah, nyandak mandi, bermain terus, nintau DP rumah di mana. Dan kadang-kala orang berpikir, orang semua pergi sekolah, ini apa orang tidak bermain? Kan orang pikir itu menyenangkan, sampai saudara kemudian sadar, ternyata yang menyenangkan orang yang sementara dalam pendidikan. Nah bisa ikut orang mau. Semua sama saudara, begitu waktu di sekolah. Waktu disuruh belajar, ya. Ada guru tertentu yang memang dia nyandak bilang, kaget sudah. Semua buku taruh di laci. Ambil kertas 01. Ulangan sekarang. Nah itu. Ada saudara kan guru-guru begitu. Jadi orang justru kalau dia pelajaran memang so belajar dari rumah. Kage besok mau ulangan. Nah lain kali so pasti sekali dari so belajar. DP besoknya ndak ulangan. Setelahnya ndak belajar, dia bilang ambil kertas 01. Ya ulangan, nyak belajar. Bagus tuh kalau tuh guru bilang besok ulangan. Jadi orang disuruh belajar. Itu saudara ya. Kan ada pengalaman sekolah bagaimana tuh, pengalaman jadi anak yang dididik di rumah, ya. Orang semua tidak mau sebenarnya terhadap peraturan. Orang paling suka ikut orang pemau sendiri. Itu ternyata semua manusia begitu. Nanti saudara lihat akibatnya. Nah Tuhan kita sekali lagi waktu menciptakan manusia pertama langsung dengan peraturan. Itu Tuhan. Nanti saudara akan terkejut, kenapa? Karena di sorga ada peraturan. Nah untuk mencapai sorga kita harus terbiasa dilatih dengan peraturan sorgawi ketika orang masih di bumi. Itu sebabnya mengapa waktu kita lahir baru kita langsung disebut manusia baru. Sekalipun saudara pikir manusia baru apa? Semua sama. Manusia baru. Bahkan disebut manusia roh. Tuh. Sebagai manusia baru kita disebut manusia roh. Manusia roh, ya makanannya beda. Ya? Manusia roh, ya makanannya makanan rohani. Harusnya, bayangkan saudara, coba baca lagi Yohanes pasal 6 ayat 37 atau 27. Mana itu? Nah 37. Bukan. Yang apa?
Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. 27 ya. Coba, ini loh khotbahnya Yesus. Tidak manusiawi toh? Kan tidak manusiawi. Kenapa? Yesus tidak ajar orang yang sudah di sorga so? Ada di bumi. Itu justru perkenalan. Yesus bukan ajar pada orang sudah 20 tahun, saudara. Ini ada di sini yang sudah 20-an tahun. Ikuti saya. Yesus baru berapa tahun coba dengan murid-murid? Coba napa DP 63 kote. Ya. Coba orang baca, buka tuh mata. 3. Rohlah yang memberi hidup. Coba ulang. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Hah? Coba saudara. Yang bilang Yesus sama sekali tidak berguna daging. Ini banyak orang protes. Yang DP heran, dorang protes pak kita. Loh, saya cuma baca Yesus berkata-kata. Kenapa mau protes pak kita? Oh, kalau engkau protes artinya kau sedang protes kepada Yesus yang kau sebut dia sebagai Tuhan. Karena ini perkataannya. Ini bukan perkataan pendeta Rona. Kadang-kadang bingung dengan orang-orang. Loh, ini pendeta DP khotbah keras. Bukan kita khotbah keras. Saya mengkhotbahkan apa yang kau tidak mau dengar. Padahal ini perkataan Tuhan. Ini loh firman Tuhan. Ini loh isi hatinya. Bayangkan, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, latihan badani sedikit gunanya. Orang bantah. Ini Alkitab yang tulis. Saya kadang-kadang bikin, ini maksudnya apa? Biar sedikit malah ada DP guna. Usah pada bilang katanya tidak berguna. Tuh. Tapi kan aneh. Kalau yang sedikit gunanya menghabiskan banyak waktumu. Sementara yang berguna baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang kekal. Kasih 1 jam. Ini cerita mati DP nama. Apa? Baca lagi. 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Coba begitu dulu. Taruh baik-baik. Itu bukan sesuai kata-kata. Itu Alkitab. 1 Timotius 4 ayat 8. Orang selalu kan biar terbatas gunanya kan, mereka kan masih ada gunanya. Kan aduh saya kan main dong. Ini memangnya siapa kata-kata kote. Harusnya kan aku bikin terima kasih so kasih ingat begitu. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Coba, itu Yesus berkata-kata, ini Paulus dah bilang. Terbatas gunanya. Coba bahasa Inggris apa? Oh iya. Bahasa Inggris sama, saya ingat ini terjemahan lama pakai arti kata ini ya. Dia pakai profit little ya, sedikit gunanya ya, body exercise sedikit profitnya, sedikit gunanya. Tadi terbatas ya, terjemahan baru tulis terbatas, saya ingat sekali itu. Terjemahan lama tulis sedikit gunanya, betul ya? Ada enggak terjemahan lama? Sedikit gunanya. Ya.
Ini KJV toh. Saudara, ya. Coba, yang sedikit gunanya banyak sekali orang yang sekarang ini suka. Dan sekali lagi, yang sedikit gunanya orang menghabiskan banyak uang di situ, banyak waktu di situ. Mar kalau mau ibadah, ya enggak ada waktu no. Duh, nanti kita usahakan, nanti lain kali nih. Mar kalau yang sedikit gunanya, enggak ada hari pokoknya tanpa olahraga. Nggak ada hari tanpa drakor. Nggak ada hari tanpa apa leh? Toh? Nggak ada hari tanpa FB. Bukan cuma nggak ada hari kok teh. Justru dia kalau sobat diang dapat rasa so aneh. Dapat rasa saudara begitu. Saudara waktu saudara sebenarnya bisa ukur kok hatimu. Bisa ukur. Jadi benarkah saudara? Oh. Sedang menghamba kepada kebenaran atau sebenarnya kau sedang diperbudak oleh dunia ini, diperbudak oleh dagingmu. Kau tahu yang kau buat. Hati-hati. Ya, waktu kita mulai tidak taat, saudara akan sangat terganggu. Justru waktu firman Tuhan diberitahu kepada saudara. Ibadah berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena dia mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Coba tadi bahasa Inggrisnya sayang. Ngomong ya. But God is profitable unto all things. Berguna dalam segala hal. Having promise of the life that now is sama. Ini karena torang pepikiran, torang semua saudara. Rata-rata manusia ternyata begitu. Ya enggak ada yang mau berpikir surga. Apa rasa surga kan kok masih lama. Tuh. Dan itu sebenarnya ancaman. Ancaman. Bayangkan ya. Ini elit global ya sekarang kan ramai dibicarakan sebenarnya ya. Kalau saudara sering mencari berita itu ya, saudara sebenarnya akan temukan itu ya. Elit global so baking bunker. Tuh, perlindungan di bawah tanah. Yang saya lihat di situ ditulis sekitar 8 sampai 10 tahun. Ya, dorang dapat lihat dari makanan yang mereka siapkan di dalam. Makanan yang disiapkan di dalam bunker itu lamanya sekitar 8 sampai 10 tahun. Bayangkan saudara, kamar mandi yang mereka siapkan, saya satu rumah kayaknya ada 30 kamar mandi. Padahal jadi dorang so membayangkan nanti kalau ini rusak pakai ini. Nanti kalau tentu begitu, tentu di pikiran. Kan cuma sedikit orang saja yang mau masuk di rumah itu. Bayangkan, orang yang tidak pernah berpikir ke sana, kenapa orang semua pikir ke sana? Orang tahu, soalnya tidak lama nih alam ini dia. Bayangkan saudara, banyak sekali loh. Ternyata bukan cuma Alkitab yang beritahu. Ya, ternyata orang-orang yang meneliti alam ini juga berkata bahwa dunia sedang mendekati akhirnya.
Ya, jadi bukan udah dong ngoni kok terlalu babok agama kok ngoni. Toh, jadi ngoni bilang-bilang tuh bumi semua hancur. Tahu ndak? Tuh orang-orang kaya terkaya di dunia, dorang sampai siapkan dompet tanpa perlindungan tahu. Kenapa? Karena dorang tahu mau hancur ini bumi. Dorang pikir dengan membuat tempat perlindungan, dorang akan aman. Ya. Padahal saya dengar ada lagi pembahasan, itu bukan pembahasan rohani. Itu justru menurut perhitungan menurut perhitungan ilmu bumi. Mereka bilang nanti waktu apa sih istilahnya? Itu ternyata bisa bergeser, ya. Hilang benua, hilang pulau. Kalau cuma hilang pulau kan biasa. Kalau hilang benua bayangkan. Dan menurut orang-orang yang mulai menghitung itu, mereka bilang bunker-bunker itu justru kuburan. Akan mengubur orang yang ada di dalamnya. Karena waktu ini lempeng bumi ini bergeser, dorang tagepe di dalam tahu kok mati. Nah yang aneh, mereka sudah berpikir ke sana. Orang kok orang beriman, jadi orangnya berpikir ke sana. Bukan soal itu. Kau sudah tidak pikirkan sorga. Bilang juga kalau saudara ini mau pergi sorga sebenarnya. Bumi hampir berakhir. Jangankan orang di dalam Tuhan, orang di luar Tuhan sana, dorang sudah siapkan orang tempat perlindungan. Orang tempat perlindungan bukan di bumi, sana kepada Tuhan. Orang semakin tahu bahwa dunia ini ada saatnya digulung. Tuhan bilang langit digulung. Bumi tidak akan ada lagi. Kok bisa orang Kristen yang tidak percaya? Yang tidak siap-siap? Harusnya siapkan dirimu. So siap belum? Bayangkan, menurut pembahasan yang saya dengar itu, dia sampai bilang NASA hilangkan buku yang membahas itu. Coba, ya. Jadi itu buku seharusnya isinya ada ratusan halaman, ya. Jadi yang dorang tampilkan cuma 27 halaman kalau tidak salah. Yang lain dimusnahkan. Jadi ada yang membahas bilang apakah dorang takut atau dorang ini mau orang tahu. Ini elit global yang berpikir dorang tahu segala sesuatu, ya. Sampai terhadap kemarahan Tuhan mereka sudah mempersiapkan diri. Dorang pikir mereka bisa menghindar. Ini ibadah berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara cuma suka baik untuk hidup ini. Orang ibadah supaya Tuhan berkati makananmu, minumanmu, segala penyakit dilalukan. Saudara tidak pernah berpikir tentang hidup yang akan datang. Padahal ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup ini orang tidak pernah tahu besok apa. Tuhan bilang jangan khawatir besok. Hidup hari ini. Minta berkat untuk hari ini. Tuhan siapkan berkat untuk hari ini. Besok jangan dikhawatirkan karena hidupmu di dalam tangan Tuhan. Maksudnya apa? Jadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan perintah apa? Orang baking karena bisa saja besok orang soalnya tidak ada. Nah, itu kan mengerikan toh. Kepada orang yang tidak mau beribadah dengan sungguh, bilang besok orang soalnya tidak ada, orang ikut takut. Padahal seharusnya waktu orang itu ada hubungan dengan Tuhan, besok soalnya tidak ada, maksudnya berarti orang sedang Tuhan. Besok secepat itu? Oh Tuhan, kapannya enggak sekarang? Orang yang mengasihi Tuhan, terhubung dengan Tuhan, jangankan besok, sekarang. Sekali lagi saudara, Yohanes 14
Ya. Yesus bercerita tentang rumah Bapa, tentang sorga. Saya bilang ke saudara, masa kini mana khotbah ya? Yesus pe khotbah ya. Jangan bilang gini, ini lagi mulai komang tentang komang kematian. Bagaimana ya? Saya cuma mengulang apa yang Yesus bilang. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini cuma aja baca kalau orang mati. Kamu tanya Pak Saudara, coba baca nih dia dari ayat pertama. Coba cek sampai ada mati di situ. Apa Yesus sementara berkhotbah di pemakaman? Saudara mesti tahu, Tuhan tidak pernah berkhotbah di pemakaman waktu itu. Kenapa ayat pertama? Apa? Janganlah gelisah hatimu. Jadi untuk mengobati kegelisahan hatimu, pikirkan sorga. Bukan, kurang bilang tuh sorga, Tuhan semua datang. Saya rasa, Tuhan bukan main, ini orang Kristen. Katanya manusia baru, punya cara pikir yang baru. Membicarakan sorga nanti kalau di orang mati. Sementara ini bukan ayat orang mati. Justru ini ayat orang baru, orang hidup. Ayat manusia roh, manusia baru. Ya, nasihat Yesus untuk murid-muridnya. Tuh orang sampai sudah tua-tua di dalam Tuhan. Ya, sampai saudara so hafal nih lagu ini tuh. Dalam rumah Bapakku apa? Banyak tempatnya. Kong apa? Terdengar suara Yesus yang merdu dapat aku. Kalau saudara renungkan, saudara cuma menyeluk itu. Nanti kalau di ibadah pemakaman, nah waktu mau ambil derma, nyanyi dalam rumah. Mar kalau Natal, ini boleh menyanyi dalam rumah Bapakku. Kalau ulang tahun dang, cuma boleh panjang umurnya. Ini boleh menyanyi dalam rumah Bapakku. Ya. Oh Yerusalem, Tuhan sama dia orang mati. Gimana sih Bobi Yerusalem dan orang mati? Coba kok saudara, ganti kesukaanmu, ganti kesenanganmu. Buat hatimu sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sehingga menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Jangan pikir orang Yerusalem di sana ya. Sementara berperang. Yerusalem sana, Yerusalem surgawi. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi. Nah, semua bilang lagi. Saya dengar soalnya berulang kali. Ninta udang Mongol pemaksud sokatu mau baku sedu. Akhirnya orang mungkin begini. Le Mongolnya sekolah Alkitab. Dia tahu jangan dia panggil tuh Tuhan. Oh ini panggil tuh Tuhan semua datang dia. Alkitab selama ada tulis. Abad pertama. Nah sekali lagi kalimat terakhir di Alkitab apa? Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Gimana? Sedang dulu so minta Tuhan datanglah. Sekarang orang nih boleh bilang datanglah Tuhan Yesus. Kok maunya apa? Datanglah duit-duit. datanglah oto baru. Gitu kan. Sudah tahu dengan oto baru itu dia kaki angkot cilaka masuk di jurang. Mulai nih kok mangkok nih ini dia. Supaya kalau masuk jurang itu orang berada semua pikir itu kan. Harusnya DP belakang sama bodok.
Misalnya begitu sih, memang begitu ya. Orang nado tuh kalau dia sayang-sayang justru begini, bodok. Itu dia sayang itu. Kan betul tuh mama sama dengan bapak tamangan begitu. Bodok. Dari mana anak bodok? Nah itu bukan dia benci saudara. Sadar bodok. Itu bukan karena benci kasihan, justru karena orang itu baku sayang. Kalau orang kita nyak kenal, mungkin kita bilang bodok. Memangnya ada urusan apa kita dengan kan? Nah kalau orang baku sayang, tuh. Jelek. Sebenarnya enggak marah kayak apa? Karena kata kok batamang. Tuh. Dapat bilang jelek, orang justru memang kok akrab kok orang. Jadi waktu dia bilang jelek, enggak ada yang marah. Justru dapat perasaannya kalau dia sama begini, cantik. Oh dia sobat sosere ini. Coba ya, kan di sini ada anak-anak petamang, ya. Justru karena dia cantik, dong panggil apa dia sube, dan dia nggak marah. Dia senang sekali, dia bilang dia sube. No. Semua orang padahal satu rembokan tahu kalau dia itu cantik. Mar DP nama panggilan sube. Cuma orang yang dekat dengan dia, yang tahu pada dia, yang tentu berani panggil pada dia seperti itu. Coba kok saudara toh. Jadi waktu Tuhan sampai memberi penekanan kelihatannya, dapat lihat di situ saudara ini dekat nak dengan Tuhan. Waktu engkau sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan, kau tahu. Bahkan ketika dia bilang, iblis undur ke belakang. Saudara tahu, berarti kita sebab pikir pas etang. Ini bukan karena Tuhan marah pada kita, tapi justru karena dia sangat mencintaiku. Itu. Jadi saudara, jadi kalau bicara tentang ini orang bicara pikir mesti baru. Roma 12 ayat 1-2 ya. Orang mau mengalami transformasi, cara pikir kita harus dibaharui. Nah cara pikir kita dibaharui bagaimana caranya? Sana dibaharui sehingga cocok dengan firman Tuhan. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Mana ada Matius 6 itu, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat berapa? 32. Coba dari 30 atau 31. Mulai 31 Jo, so boleh. Sebab itu, coba 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu tuh mana? Itu tadi tuh makan, minum, pakai. Orang ibadah Yesus, kong nyanda sonin tahu orang mau makan apa, minum apa, dan pakai apa. Kong saudara mau bilang bagaimana nih Yesus khotbah? Bagaimana kata kok orangnya nak mau khawatir? Makannya ada, minumnya ada, apalagi pakaian. Napa? Saudara kok ini mau terjemahkan bagaimana coba? Semua itu makan, minum, pakai dan kekhawatirannya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara mengenal Allah? Oh coba mengenal Allah, stop khawatir makan, minum, pakai. Roh yang memberi hidup, daging tidak berguna. Jadi waktu Tuhan bilang stop dulu makan daging. Nyandak dadoi beli daging. Kasihan deh lu. Nanti saudara akan kaget waktu dokter bilang, aduh om, sekarang om penasi 2 ons Jo. Apa gimana? Biasa kita 3 kali tambah 2 ons.
Baru saudara bingung, semua ukur. Ya, so ukur semua, so kurus kemudian mati. Tak kira leta tambah barang 10 tahun. Hah? Semua so ni boleh makan, so ukur, so timbang semua DP terakhir, so kurus kong mati. Ya ampun, kalau tahu mau mati, lebih baik so makan. So bilang kok, kok ndak percaya toh. So bilang stop itu kekhawatiran. Jangan makan untuk mati. Selama masih boleh makan, makan jo. So itu belajar untuk puasa. Yang kan sampai orang non Kristen berpikir orang Kristen nin tahu apa itu puasa. Karena rata-rata saya juga mau puasa. Mana sih? Kalau saudara tahu itu pendisiplinan untuk tubuh. Ya. Justru ini pendisiplinan rohani. Waktu pendisiplinan rohani yang saudara disiplinkan siapa? Tubuhmu, dagingmu. Nyandak makan mar semua film dia bak uni. So nyandak makan tarik. Saudara renungkan sendiri. Menurut saudara puasa itu apa? Stop makan, stop minum. Kok stop? Itu lain dah. Nyandak usah stop. Akhirnya puasamu ndak ada guna. Puasa yang diatur dalam Alkitab bukan cuma berhenti makan dan minum. Yang paling tepat adalah seperti tubuh dan tubuhmu tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Harusnya saudara latih diri, saatnya aku membiarkan tubuhku lapar dan memberi makan yang kenyang kepada rohaniku. Itu tuh puasa. Jangan sepuasa tarik. Semua tuh nyandak war, semua dia baking justru. Ya. Memang ini katut tantangan. Ya. So itu ada orang tertentu sampai mesti menyingkir kalau mau puasa. Pergi di gunung, pergi di utang. Sampai begitu saudara. Ya. Supaya jangan pergi di utang malah bawa HP. Bawa HP semua internet dia saya pindah di utang. Ya, sama juga dengan Anda. Coba kok saudara. Boleh enggak saudara ya? Saya so melatih. Jadi kali kalau saudara menghubungi saya enggak bisa dihubungi, coba berpikir kaki saya sekotek dah berdoa. Memang saudara kita so beberapa kali berpikir oh iya. Jadi kalau kita sementara berdoa kita langsung bikin mati dari wifi. Bukan cuma bikin mati wifi. Baking itu apa nama? Jangan diganggu. Don't disturb. Ya, jadi betul-betul itu biar siapa mau panggil. Nyandak masuk. Nah biarkan pikiranmu terhubung dengan Tuhan. Hatimu terhubung dengan Tuhan. Toh, saatnya engkau membina hubungan dengan Tuhan. Saatnya kau berpikir tentang Tuhan. Buat hatimu rindu Tuhan. Tadi kok ada lagu saudara yang saya sampai karena suka sekali. Saya pikir dulu DP kata-kata kok memang bagus sekali. Tuh. Saya baru dengar tadi lagu saudara. Tapi karena kata-katanya. Tadi ya, jadi selain kita baku iko menyanyi, kita langsung tulis saudara. Ya saya pikir sudah nanti ini kita mau ini mana? Nih yang
bangkitlah jiwaku. Toh, naikkan lagumu untuk Tuhan. Toh, ingatkan dirimu, paru-parumu itu. Toh, itu maksudnya ada kekuatan itu karena Tuhan. Ya, jadi semua bisa berfungsi dengan itu karena Tuhan. Ya, maka get up and praise the Lord. Toh, bangkit dan beri pujianmu kepada Tuhan. Ya. Sekalipun cuma ini yang aku punya. Ini kok suka sekali saudara ya. Cuma ini yang aku punya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sonin tahu mau bilang apa. Cuma mau dapat bilang haleluya. Haleluya. Tuh. Aku tahu ini sebenarnya harusnya ini tidak layak untuk raja sepertimu. Maksudnya tidak cukup sebenarnya pujian ini. Aku sangat tahu Tuhan. Yang aku punya cuma haleluya. 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 Oh Tuhan ya. Tadi saudara Roses sampai sudah boleh tahan. Oh. Sekalipun sepertinya tidak ada respon dari Tuhan. Nah begitu. Bagaimana waktu saudara menyanyi. Dapat rasa rupa Tuhan ada di mana. Begitu. Ya. Walaupun seperti itu Tuhan nih. Tanganku aku angkat. Dan aku menyembahmu. Haleluya. 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 Oh Tuhan. Yang kali itu orang pesuka kalau penyembahan itu langsung datang tuh jawaban doa. Langsung tak ikut orang pemau. Bagaimana waktu kau menyembah Tuhan sama dengan Daniel kan? Dia menyembah Tuhan, dia dilempar ke gua singa itu karena apa? Karena menyembah, karena taat dan karena setia kepada ketaatannya itu kepada Tuhan. Karena itu yang menyebabkan dia dilempar ke gua singa. Coba, kalau saudara dilempar ke gua singa karena apa? Mungkin karena malawang patungan malah. Tidak semua gua singa itu karena ketaatanmu. Daniel dilempar ke gua singa justru karena ketaatan dan kesetiaannya. Yusuf dipenjarakan di penjara Mesir justru karena dia tidak mau ini dosa di hadapan Tuhan. Walaupun itu akhirnya membuat si nyonya besar merasa nanya pakai angko nyanda apa kata istilah ya nyanda anggap pak kita so kan Yusuf tidak peduli ya kandati ya gara-gara itu dia dijebloskan ke dalam penjara. Kalau cuma 2 bulan 3 bulan ini berapa tahun itu Yusuf di penjara? Kayaknya 7 tahun kalau dihitung semuanya. Sadiki jo tak kira 7 hari. Orang suka kan begitu tuh ujian itu kuat jangan kok lama-lama. Tuhan paling tahu apa yang dia izinkan. Loh. Kemarin saya bilang ke saudara almarhum Junaidi Salat 8 tahun. Hele makang ba utang. Karena dia mau menghormati Tuhan. Karena dia tidak mau hianati keputusannya untuk mengikut Yesus. Orang jangan sampai cuma tahu menyanyi mengikut Yesus. Bayangkan
Bagus saudara baca itu cerita tentang lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Ya, itu dibuat oleh seorang kayaknya pendeta India dia. Ya, kan itu lagu lama, lagu kuno bahkan. Ya, dibuat oleh pendeta itu sampai akhirnya, ya, ini para penganiaya gali lubang besar, dan suami istri dan 2 anaknya dimasukkan ke dalam lubang itu hidup-hidup. So kasih masuk di dalam, kong dorang tambung setengah itu tanah. Kon tanya, menyangkal atau enggak? Nah, DP anak menangis. Anaknya belum besar. Anaknya masih kecil. Langsung berteriak, papa. DP papa langsung pegang nih anak-anak petangan. Dek, jangan takut, malam ini torang makan malam deng Tuhan. Ya. Dan akhirnya dia berhasil membuat anak-anaknya tenang. Kong dorang baku pegang, ya, mama papa deng anak-anak. Kong menyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Sampai akhirnya suara mereka tidak terdengar lagi. Kenapa? Dong so tambung. Saudara pikirnya gampang. Beda saudara itu orang so bunuh dulu kon tanang tuh dia sunin tahu. Mereka bayangkan kalau dia sementara bernafas, sementara menyanyi, kok sementara don tambung. Nah, jadi semoga waktu saudara menyanyi lagu Mengikut Yesus, saudara langsung dapat ingat. Orang apa so? Apa so orang kesulitan sekarang? Apa? Belum lagi kalau saudara nih mau dengar Tuhan pe kata-kata. Ini mau berhubungan dengan Tuhan. Pikir sebenarnya saudara jemaat di sini harusnya seharusnya nyanda usah susah-susah mau pakai contoh A, B, C. Saudara solia toh. Jadi kita nyanda bagus edu waktu bilang tentang konsekuensi dari ketaatan, ya, konsekuensi dari menghamba kepada kebenaran, konsekuensi daripada takut akan Tuhan. Saudara solia dia bukti toh sampai sekarang. Gitu, ya. Saya justru benar-benar takut sekali saudara. Saya melihat keadaan masa kini. Saya melihat orang-orang besar jatuh. Oh Tuhan, kasihan Pak kita Tuhan. Pegang akang tapi tangan. Buat aku setia sampai ke akhir. Yang sampai orang ini cuma setia. Karena semua tak ikut orang pemau. Tadi malam tidak sengaja waktu saya nyalakan TV film Yesus sebentar berlangsung, memang orang yang matikan DP decoder TV. Dan so sampai di tadi malam sampai di bolehkah kami membayar pajak? Sampai di situ. Jadi maksudnya saya mulai dari situ tuh. Itu film Yesus. Dan saya mati saudara. Kita kasih biar biasanya padahal itu film itu biasanya orang langsung skip. Tapi tadi malam kita biarkan. Oh Tuhan, dan saya membayangkan waktu itu Yesus tidak pernah ada catatan kan dia gode kuat-kuat atau apa begitu. Tidak ada catatannya. Cuma pokoknya orang tahu dia masih muda. Ya, tadi malam kan di situ DP pemeran kurus badannya. Kecil orangnya dan waktu orang pukul
Ya, saya sampai bikin kira-kira rekan kalau dia model begini. Ada lihat tadi malam saudara saya sampai begini. Aduh, pantas waktu itu Petrus sampai Sony mau mengaku. Jangankan bilang itu Tuhannya. Sampai dia bilang kita nyak kenal. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak tahu kau ngomong apa. Karena kalau mau lihat waktu itu Yesus keadaan. Di malam saya ingat sekali. Saya sampai berpikir, oh Tuhan. Seperti itu. Itu gambaran kasar sebenarnya. Dari apa yang Yesus alami. Coba ayat terakhir. Ibrani pasal 5. Ibrani 5. Ayat 7. Ini Yesus ya. Apa dia laipe judul apa? Yesus sebagai imam besar. Ini Yesus ya. Coba orang baca. Ini Yesus. Cara hidupnya sebagai manusia. 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan ratap. Ternyata dia didengarkan bukan karena dia anak. Tapi dia didengarkan karena kesalehannya. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah memang sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Lalu orang sekarang mengajar taat itu agamawi. Terserah saudara mendengar firman Tuhan atau mendengar pendapat orang. Kita dipanggil, dipilih, ditebus untuk taat kepada Yesus. Begitu kata Petrus. Nah, taat kepada Yesus itu taat apa? Taat kepadanya itu taat yang mana? Bukankah taat kepada Yesus itu taati perkataannya? Sekolah Bukur kasih mati kenapa? Ini sikir malas yang masih. Kursi masih kewaya Yesus Tuhan. Tuhan, tolong kami setia, tolong kami taat kepadamu Tuhan, tolong kami.
Haleluya. Haleluya. Unila masih irasiu kalabaraba. Diusiu. Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.